Apa kabar siswaku semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang kerajinan bahan keras untuk kelas 9 semester ganjil. Apa saja kerajinan bahan keras ini? Ya, yang pertama kita bahas dulu tentang kompetensi dasar. Ya. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, misal ranting, papan, dan balok, bambu, atau rotan. Kemudian yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, misal ranting, papan, dan balok, bambu, atau rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami jenis, sifat, karakter kayu, bambu, dan rotan, memahami teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan, memilih dan menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan, mengkomunikasikan hasil pemilihan bahan dan teknik pengolahan. Ya. Selanjutnya adalah peta materi kerajinan bahan keras. Apa saja yang akan dibahas? Itu ada 3 materi di kerajinan bahan keras. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan keras. Kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ketiga, proses produksi kerajinan bahan keras. Di sini hanya dibahas 2 materi saja. Pertama, kita bahas prinsip kerajinan bahan keras. Ada 3, yaitu keunikan bahan keras, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ya, ada 3 prinsip kerajinan bahan keras. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu keunikan bahan kerajinan. Ya. Keunikan bahan kerajinan yang pertama, beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Ya, kayu ketika dibuat akan disesuaikan dengan kekhasan dari si kayu tersebut. Kemudian, prinsip selanjutnya yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Contohnya ada pada gambar tersebut ya. Selanjutnya, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan sebagai berikut. 1. Faktor teknis. Kedua, faktor ekonomis. Ketiga, faktor ergonomis. Keempat, faktor sains dan teknologi. Kelima, faktor estetika. Dan terakhir, faktor kondisi lingkungan. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dalam 2 jenis, yaitu 1. Bahan keras alam, 2. Bahan keras buatan. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu bahan keras alam. Ya, pengertiannya, bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Karakteristik dari bahan keras alam sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Kemudian, bahan keras alam memiliki kelebihan kerajinan ini mudah didapat dan relatif murah karena bahan yang digunakan bisa didapat langsung dari kita. Contohnya dari bahan keras alam ini biji-bijian, kayu, bambu, kerang, batu, rotan, pasir, tulang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya adalah besi, kaleng, kaca, kawat, semen, timah, logam, kuningan, tembaga, perak, aluminium, dan emas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.